Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, NIM 1802-191. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Beruang. Tokoh ceritanya ada Kancil, Beruang, Pak Congkak, Burung Puyuh, dan Kayu Kopi. Cerita ini untuk usia 5-6 tahun. Teknik berceritanya yaitu membacakan cerita atau story reading. Pesan moral dalam cerita ini yaitu kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan bersifat kasar seperti suka memukul. Kemudian walaupun orang lain berbuat jahat, tapi kita tidak boleh membalas lagi dengan kejahatan, seperti membalas dendam. Jadi di sini kita harus mempunyai sikap cerdik dan suka membantu seperti si Kancil untuk membantu kawan-kawannya untuk memberantas kejahatan. Nah, jadi ceritanya yaitu langsung saja cerita. Nah, ceritanya seperti ini. Judulnya Kancil dan Beruang. Ada seekor beruang coklat bertubuh gendut. Ia selalu terpesona mendengar burung-burung bernyanyi riang. Beruang coklat ingin bisa bernyanyi atau bersiul, tapi ia tidak mampu. Suatu hari ia tersesat di ladang dekat perkampungan. Ia sangat takjub melihat anak-anak gembala meniup seruling dengan suara yang merdu sekali. Beruang kembali masuk hutan dan menceritakan pengalamannya itu kepada si Kancil. Suatu hari Kancil berjalan-jalan. Sampailah ia di rerumputan pohon bambu. Karena capek, ia istirahat di tempat itu. Tiba-tiba, ia mendengar derik suara bambu yang cukup merdu, walau tak semerdu seruling gembala. Mendengar derik bambu, timbul sifat jahilnya. Ia punya gagasan gila untuk temannya si beruang. Berhari-hari Kancil mencari beruang. Akhirnya ia temukan juga si beruang yang sedang mandi di sebuah telaga. "Cil, kita berendam, udara sangat panas nih." "Hai beruang," kata si Kancil, "kau kan suka musik. Ayo ikut aku, kutunjukkan konser musik alami yang sangat merdu sekali." "Wah, benarkah Cil? Ayo kita berangkat." Dari kejauhan, beruang melihat Kancil seolah-olah sedang memainkan seruling dari bambu. "Cil, daripada aku cuma melihat, ajari aku mempermainkan seruling itu," kata beruang sambil mendekati si Kancil. "Boleh. Julurkan lidahmu, tempelkan ke celah seruling bambu yang panjang ini," kata Kancil. Kancil segera bersiul memanggil angin. Tak berapa lama, angin bertiup sepoi-sepoi cukup untuk menggoyang-goyangkan pohon bambu. Bambu berderit, menjepit ujung lidah beruang. Beruang menjerit kesakitan. Dengan sepasang tangannya yang kuat, ia menahan gerakan bambu serta segera mencabut lidahnya. Sadarlah si beruang, Kancil sengaja menipunya. Tapi ia tak marah, sebab derik suara bambu itu memang terdengar merdu. Begitu merdunya derik suara bambu itu sehingga membuatnya beruang terlena dan akhirnya ia tertidur lelap. Dalam tidurnya ia bermimpi dapat meniup seruling seperti anak gembala. Hatinya senang bukan kepalang. Pak Congkak adalah pedagang kaya yang sombong. Ia dibenci oleh penduduk yang tinggal di desanya. Bahkan binatang di sekitarnya juga memusuhinya. Pada setiap pertemuan, mereka sering membicarakan kejahatan Pak Congkak. Burung puyuh pernah dilempari batu di perkarangan Pak Congkak. Kayu kopi juga mengadukan nasibnya. "Perhatikan badanku ini, bengkak-bengkak, kulitku lecet-lecet. Ini akibat tali Pak Congkak itu diikatkan di tubuhku," kata kayu kopi kepada si puyuh. "Kita cari teman untuk membalas dendam kepada Pak Congkak," kata puyuh. Mereka segera mencari sahabat yang ada di sekitar kawasan hutan itu. Tidak berapa lama mereka menemukan Kancil yang terkenal cerdik. Mereka akan membuat siasat yang jitu untuk menghadapi Pak Congkak. Tapi Kancil merasa tidak mampu bertindak sendiri. Aku hanya punya siasat. Kita butuh bantuan dari yang lain." Melihat ada tangkapan dari si Kancil, si puyuh semakin bersemangat sambil berkata, "Nah, kalau begitu kita cari teman satu lagi untuk membantu." Mereka berjalan bersama-sama. Akhirnya menemukan napal. Napal itu yaitu seonggok tanah liat yang licin.
Biasanya terdapat di lereng-lereng bukit sekitar hutan lindung. Langsung mereka mempersiapkan siasat jitu untuk menghadapi Pak Congkak agar tidak sombong lagi. Malam harinya, Pak Congkak sedang tertidur pulas. Sama sekali Pak Congkak tidak menyadari bahwa nanti akan terjadi bahaya yang bakal menimpa dirinya. Malam itu juga 4 sekawan telah bereaksi melaksanakan perhitungan kepadanya. Mereka ada yang menyelinap masuk, ada juga yang tetap tinggal di luar rumah. Mereka mengerjakan sesuai rencana yang matang. Yang pertama kali bergerak adalah kayu kopi. Ia mulai mengetuk pintu. Pak Congkak kaget. Sekali ada orang yang mengetuk pintu di malam hari. Ada maling, katanya dalam hati. Pak Congkak segera bangun dari tidurnya. Ia khawatir kalau ada yang membawa dagangannya atau merusak rumahnya. Perlahan ia menuju pintu. Tapi segera tiba di depan pintu. Tapi setelah tiba di pintu depan, ia tidak melihat apa-apa. Ia hendak segera turun dari tangga menuju dapur untuk mencari korek api. Ketika kakinya menginjak tanah, terdapat seonggok napal licin membuatnya tergelincir jatuh ke tanah. Mana mungkin Pak Congkak mengira kalau ada seonggok tanah liat di tangga rumahnya. Walaupun tangga itu tidak begitu tinggi, namun di bawah tangga ada batu-batuan yang menghantam dadanya. Maka seperti dihajar habis-habisan. Aduh! Pak Congkak berteriak keras sekali. Keadaan itu mengejutkan Kancil yang dari tadi menunggu giliran untuk melampiaskan dendam kepada Pak Congkak. Dalam keadaan kegelapan, mata Kancil bisa menembus suasana malam dengan jelas. Segera ia menerjang mata kanan Pak Congkak. Pak Congkak menjerit keras-keras. Ia benar-benar geram, tapi ia tidak putus asa untuk berusaha merangkak-rangkak mendekati dapur. Tujuannya ingin mencari korek api untuk menyalakan lampu. Bila suasana terang, ia bisa melihat siapa lawannya. Di dapur telah menunggu si burung puyuh. Ketika tangannya hendak menggapai korek api, tiba-tiba si burung puyuh mengepak-ngepakkan sayapnya sehingga abu dapur berterbangan memenuhi ruangan. Mata kiri Pak Congkak kemasukan debu. Pak Congkak tidak bisa melihat lagi. Ia berlari ke sana kemari sambil berteriak kesakitan. Dia inginkan lekas menuju tangga dan berlindung di dalam rumahnya. Tetapi sepasang matanya tidak dapat melihat lagi, maka ia menabrak apa saja. Pak Congkak semakin panik. Sepasang matanya sangat pedih dan berair. Sambil menahan rasa sakit, dia berusaha merayapi tangga. Ia berusaha terus menaiki tangga sekalipun badannya sudah terasa remuk karena jatuh tergelincir dari tangga tadi. Satu anak tangga telah Pak Congkak raih. Ia merasa agak sedikit lega. Ia menahan nafas. 2 anak tangga sudah dia lewati. Ketika kakinya hendak menaiki tangga yang ketiga, tiba-tiba sebuah pukulan keras dan berat bersarang di kuduknya. Pak Congkak tidak tahu kalau dari tadi ada kayu kopi yang menunggunya dari tadi. Kayu kopi itulah yang memukulnya hingga ia jatuh lagi dari anak tangga. Ia jatuh ke tanah dengan keras sekali. Kepalanya terantuk hingga keluar darah. Ketika ia ambruk ke tanah, nyawanya sudah melayang. Matilah Pak Congkak. Kayu kopi memanggil teman-temannya untuk diajak berunding mengenai penyelesaian sepeninggalan Pak Congkak. Sebab Pak Congkak tidak memiliki keturunan atau ahli waris atas harta peninggalannya. Keesokan harinya, mereka mengundang masyarakat dan sepakat akan berkumpul di rumah Pak Congkak untuk berunding. Satu persatu warga kampung desa Hulu Sungai mulai berdatangan. Mereka juga ingin membuktikan sebagaimana orang yang kikir itu bisa mati. Bahkan ada juga wanita yang ingin melihat kejadian yang cukup mengerikan itu. Pak Congkak dikerjai oleh burung puyuh dan kawanannya. Mereka ingin menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang baik untuk anak cucunya. Setelah mereka berkumpul, maka hasil mufakatnya adalah menguburkan Pak Congkak sebagaimana mestinya. Mengenai harta peninggalan Pak Congkak yang ada nanti akan dibagikan kepada mereka yang telah berjasa kepada kampung, antara lain untuk membantu para warga yang tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari. Kampung Hulu Sungai pun mulai menjadi damai sejahtera. Nah, sekian saja cerita story reading dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.